Pernah kepikiran nggak soal hukum ekonomi syariah di Indonesia? Ini bukan cuma tren sesaat loh. Akarnya tuh dalam banget dan di zaman sekarang, kebutuhannya jadi makin mendesak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri bareng-bareng perjalanannya yang luar biasa ini. Dari zaman kerajaan dulu, sampai sekarang jadi pemain utama di panggung keuangan global. Siap? Oke, untuk benar-benar paham kenapa sih ada yang namanya hukum ekonomi syariah, kita harus lihat ke sumbernya langsung. Ayat ini bukan sekedar aturan biasa. Ini itu pernyataan fundamental tentang iman. Buat para penganutnya, ini adalah perintah dari Tuhan yang jadi, ya bisa dibilang, detak jantung dari seluruh sistem hukum yang akan kita bahas. Motivasi utamanya ya dari sini, dan ini udah bertahan ratusan tahun. Nah, setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita geser ke kapannya. Yuk, kita mulai perjalanan sejarah kita mundur jauh ke belakang, ke masa keemasan di mana hukum Islam itu bukan cuma teori di atas kertas, tapi benar-benar jadi hukum yang berlaku di seluruh Nusantara. Dan yang bikin kaget tuh jangkauannya. Coba lihat deh daftar ini. Dari Samudra Pasai di ujung barat sampai Makassar di timur. Ini bukan hukum yang cuma ada di pinggiran ya. Ini tuh hukum utama yang dipakai di kerajaan-kerajaan besar di seantero Nusantara. Jauh sebelum kita kenal negara modern, hukum Islam itu udah jadi bagian dari DNA pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini poin yang penting banget. Hukum ini tuh bukan sekedar tradisi dari mulut ke mulut. Contohnya nih, Kerajaan Demak. Mereka udah punya kitab undang-undang sendiri yang terkodifikasi, namanya Jugul Muda. Coba bayangin betapa canggihnya sistem mereka waktu itu. Aturan yang rumit udah disusun rapi jadi satu panduan resmi, bahkan sampai jadi rujukan kerajaan lain. Keren kan? Nah, disinilah titik baliknya. Awalnya VOC itu santai aja, pragmatis. Mereka oke-oke aja sama hukum Islam lokal. Tapi, semua berubah pas ada yang namanya teori resepsi. Ini manuver hukum yang bisa dibilang cerdas tapi sekaligus menindas. Strateginya simple tapi efektif banget. Hukum Islam itu baru dianggap sah kalau sudah diserap atau diterima oleh hukum adat. Cuma dengan satu aturan itu, Belanda berhasil menyingkirkan hukum Islam pelan-pelan dan membuka jalan buat hukum mereka sendiri berkuasa. Oke, fast forward ke era setelah kemerdekaan. Babak baru dimulai. Perjuangannya sekarang bukan lagi melawan penjajah dari luar, tapi perjuangan di dalam negeri sendiri. Perjuangan puluhan tahun buat mengembalikan posisi hukum Islam di dalam negara Indonesia yang baru terbentuk. Ini dia, Piagam Jakarta. Ini adalah rumusan awal dasar negara kita, hasil dari perdebatan yang alot banget di Panitia 9. Coba perhatikan kalimat kuncinya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini bukan cuma tambahan biasa loh, ini adalah visi awal yang menempatkan syariat Islam tepat di jantung negara yang baru mau lahir. Tapi coba tebak, cuma sehari setelah proklamasi, terjadi sebuah kompromi yang sangat bersejarah. Demi menjaga persatuan bangsa, dan setelah ada masukan penting dari tokoh-tokoh di Indonesia bagian timur, 7 kata yang krusial tadi diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini nunjukin betapa bijaksananya dan betapa besarnya jiwa kebangsaan para pendiri bangsa kita waktu itu. Meskipun ada kompromi di Pancasila, perjuangannya nggak berhenti, justru pindah ke parlemen. Selama era Orde Baru, kemajuannya itu pelan tapi pasti. Mulai dari urusan pribadi, lewat Undang-Undang Perkawinan tahun 74, terus masuk ke ranah sosial dengan aturan soal wakaf, sampai puncaknya di tahun 91, negara secara resmi mengakui kompilasi hukum Islam. Jadi, pelan-pelan, hukum Islam ini kayak dirajut lagi masuk ke dalam sistem hukum nasional kita. Nah, sekarang kita lompat ke era pasca reformasi. Di sini kita bakal lihat gimana semua ini meledak jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau era sebelumnya itu soal pengakuan hukum yang pelan-pelan, era ini tuh soal peledakan pertumbuhan ekonomi syariah. Tapi ledakannya nggak asal-asalan ya, sangat sistematis dan terencana. Ledakan ini bukan terjadi gitu aja loh. Ini tuh hasil desain yang cermat banget. Gini urutannya. Pertama, fondasinya ditaruh lewat Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 98. Terus tahun 99 dibentuk DSN MUI sebagai wasitnya yang nentuin mana yang sesuai syariah. Habis itu tahun 2008 industrinya diperkuat lagi dengan undang-undang baru. Dan terakhir OJK dan KNX dibentuk buat jadi semacam menara kontrol yang mengawasi semua ekosistem ini. Semua pilar ini dibangun satu persatu saling menguatkan. Dan semua pembangunan infrastruktur itu tadi, hasilnya kelihatan banget. Gimana hasilnya? Indonesia sekarang ada di peringkat keempat, bukan se-Asia Tenggara ya, tapi peringkat 4 dunia untuk keuangan syariah. Satu angka ini aja udah jadi bukti kuat kalau fondasi yang dibangun bertahun-tahun itu berhasil membawa Indonesia ke panggung global.
Bahkan di beberapa bidang, kita itu bukan cuma pemain, tapi kita juaranya. Coba lihat grafik ini. Soal penerbitan sukuk negara atau gampangnya obligasi syariah, Indonesia itu nomor 1 di dunia, paling besar. Ini artinya apa? Ini artinya kepercayaan pasar internasional ke ekonomi syariah kita itu tinggi banget. Oke, semua cerita tadi membawa kita ke hari ini. Setelah kita lihat perjalanan panjangnya, dari zaman kerajaan sampai jadi raksasa global, kita sekarang ada di titik yang sangat krusial. Di satu sisi, ada peluang yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ada satu tantangan yang juga sangat mendesak. Peluangnya ini gede banget, teman-teman. Indonesia itu punya semua modal buat jadi pusat ekonomi syariah dunia. Kita bisa jadi pemimpin inovasi di fintech syariah, kita bisa manfaatin pasar suku kita yang raksasa itu buat pembangunan, dan kita juga bisa memaksimalkan potensi keuangan sosial lewat zakat dan wakaf. Potensinya ada semua. Tapi, ada tapinya. Di tengah semua mesin canggih yang udah dibangun ini, ada satu bagian penting yang masih kurang. Masalah utamanya ada di sumber daya manusia. Kita ini kekurangan ahli hukum ekonomi syariah. Kita butuh orang-orang yang bisa jadi jembatan antara fikih klasik dengan transaksi digital zaman sekarang yang super rumit. Dan inilah inti masalahnya. Jadi, ahli hukum ekonomi syariah itu sekarang bukan lagi sekedar pilihan karir biasa. Ini udah jadi kebutuhan nasional yang sifatnya mendesak. Tanpa para ahli ini, semua potensi besar yang udah kita bangun dari dulu, risikonya bisa berhenti di tengah jalan. Jadi, setelah kita menelusuri ratusan tahun sejarah, perjuangan politik, sampai pembangunan infrastruktur yang ngebut banget, kita sampai di pertanyaan terakhir. Indonesia udah susah payah membangun sebuah mesin yang super kuat buat jadi pemimpin ekonomi syariah global. Pertanyaannya sekarang simple, siapa yang bakal jadi pengemudinya?